dengan study tour. Study tour adalah kegiatan di luar kelas atau lingkungan sekolah sebagai metode belajar yang dikreasikan melalui proses wisata dan juga rekreasi dengan harapan siswa mampu belajar berinteraksi dengan dunia luar. Study tour itu diadakan karena kebutuhan siswa untuk mendapatkan pengalaman dari luar sekolah. Apa sih tujuan utama dari study tour? Tujuan utamanya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan teori dengan praktik di lapangan, dan juga memperluas wawasan karena melalui eksplorasi ke tempat-tempat terkait. Nah, untuk teman-teman semuanya, kami itu dari kelas 12 MIPA 2, ada siapa aja ya anggotanya dan juga kegiatan apa aja yang kita lakukan. Ikutin terus ya buat teman-teman. Sampainya di Jogja, tempat pertama yang kita kunjungin yaitu Ambar Ketawang Resto. Tempat itu merupakan taman istirahat atau area bukanya 24 jam. Lokasinya berada di Jalan Wates, kilometer 6, Ambar Ketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Restorannya sangatlah luas, dilengkapi juga dengan musola, toko oleh-oleh, pom bensin, ATM, dan lain-lain. Makanan yang disajikan cukup variatif, rata-rata masakan khas tradisional, rasanya juga lumayan enak dan pas buat rombongan besar maupun keluarga. Kegiatan pertama yang kita lakukan yaitu mengunjungi tempat yang sangat bersejarah banget, yaitu Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Museum tersebut terletak di pinggiran kota Purwokerto sebelah barat, berjarak 3 km dari pusat pemerintah Kabupaten Bandung. Museum Jenderal Sudirman ini dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan oleh Wakil Panglima Angkatan Bersenjata yaitu Jenderal Surono pada 21 Maret 1977. Bangunan tersebut didirikan untuk mengenang perjuangan dari Jenderal Sudirman. Museum ini terdapat dua bangunan utama yang terdiri dari dua lantai, yakni pada bagian bawah berisi diorama,
foto-foto perjuangan serta duplikat rumah kelahiran Jenderal Sudirman dengan lapangan besar dan lahan parkir di depannya. Kemudian bangunan kedua adalah perpustakaan. Pada lantai atas terdiri dari relief sejarah bangsa Indonesia dalam Perang Kemerdekaan 1945. Relief perjuangan Jenderal Sudirman dalam merebut Yogyakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia kala itu. Dan patung Panglima Besar Jenderal Sudirman duduk di atas buku. Setelah ada pengakuan pada 10 Juli 1940 baru bisa benar-benar terbuka. Itu masih istilahnya belum rapi oleh dunia, makanya Belanda masih berani. Di lapangan, Museum Jenderal Sudirman tersebut juga digunakan sebagai tempat berkemah oleh pramuka dan siswa dari berbagai sekolah di Purbalingga. Hal itulah yang mencerminkan Jenderal Sudirman sebagai sosok pegiat pramuka di Hizbul Waton yang dikenal sebagai figur berbelangkon, bertubuh jakun, dan berjubah panjang sesuai dengan patung Sudirman di halaman museum. Museum ini merupakan objek wisata budaya berbasis edukasi yang menyimpan sisi sejarah dari perjuangan Jenderal Sudirman. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Nah, kita disuguhkan beberapa benda peninggalan bersejarah seperti senjata, kursi angkut yang digunakan Jenderal Sudirman saat sakit, dan diorama yang menampilkan beberapa lukisan dan miniatur kisah perjuangan hingga kisah hidup sang jenderal. Selain itu, kita juga dapat membaca dalam bentuk buku. Kegiatan selanjutnya yaitu kita mengunjungi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau biasa disingkat UPNYK. Merupakan salah satu perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia yang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat didirikan, UPN Veteran Yogyakarta hanya memiliki 3 jurusan saja. Kini UPN Veteran Yogyakarta memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 1 program studi untuk D3, 21 program studi untuk S1,
yaitu 8 program studi untuk S2 serta 1 program studi untuk S3. Melalui deretan program studi tersebut, UPNYK berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga bisnis. Dan fokus pada inovasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat, UPNYK mendorong pengembangan potensi individu serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia melalui semangat bela negara. UPN Veteran semula adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan atas prakarsa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Akademi Pembangunan Nasional APN Veteran yang didirikan di kota Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Menteri Urusan Veteran nomor 139 KPTS /1965 tanggal 2 Oktober 1958. Kunjungan ketiga yaitu kita mengunjungi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat UMY. UMY adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, Indonesia yang beralamat di Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga telah terakreditasi unggul. Memiliki 9 fakultas dan juga 4 program studi. Di antaranya yaitu ada Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Gigi, program vokasi, program internasional, dan lain-lain. Kunjungan selanjutnya yaitu kita mengunjungi HH Skyview. Apa aja sih yang bisa kita lihat dari HH ini? Ayo teman-teman, terus ya. Skyview merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang menawarkan pemandangan terbaik kota Yogyakarta dan sekitarnya dari lantai 2. Terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul, HH Skyview ini hanya berjarak 40 menit dari pusat kota Yogyakarta. HH Skyview menawarkan beragam spot foto yang instagramable. Nama HH diambil dari nama depan pemilik resto yakni Heri Zudianto dan Handoyo Mawardi. HH Skyview ini sebenarnya merupakan tempat makan atau resto modern 3 lantai yang memang mengusung konsep swafoto dan landscape alam dan juga taman. Berapa sih harga tiket HH Skyview ini? Untuk harga tiket masuk HH Skyview ada Sky Glass 30.000 per orang, Sky Balloon 20.000 per orang, dan Sky Swing 10.000 per orang. Ada apa saja sih di HH Skyview ini? Selain restoran dan food stall, HH Skyview juga mempunyai sejumlah fasilitas lainnya. Berdasarkan informasi dari situs HH Skyview, fasilitas itu merupakan atau meliputi area taman, spot foto, area beat bag, pertunjukan musik, HH Garage, toko souvenir, musola, toilet, area parkir, dan juga kursi roda. Setelah tadi melewati beberapa kegiatan, akhirnya kita bisa beristirahat dan juga bermalam di Merapi Merbabu Hotel. Merapi Merbabu Hotel dan juga Resort Yogyakarta adalah hotel bintang 4. Hanya sekitar 20 menit dari Jalan Malioboro dan 15 menit dari Bandara Internasional Adi Sucipto. Menjadikan hotel ini pilihan tepat bagi pelancong bisnis maupun rekreasi. Ada 134 kamar yang luas dan juga mewah, terdiri dari 106 kamar deluxe, 18 kamar eksekutif balcony, 2 kamar suite, dan 2 kamar royal suite.
ini sangat megah banget. Pemandangan Merapi dari gedung 7 lantai yang berdiri kokoh menawarkan perpaduan suasana gaya modern. Keesokan harinya kita mengunjungi pusat industri makanan khas Yogyakarta. Di sini kita bisa membeli berbagai macam oleh-oleh makanan khas Yogyakarta. Nah, setelah tadi kita mengunjungi pusat makanan industri yang ada di Yogyakarta, sekarang kita menuju ke pusat industri batik yang ada di Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan salah satu kota penghasil batik terbaik di Pulau Jawa. Nah, ini tuh sangat cocok ya bagi kita semua yang ingin melihat bagaimana cara pembuatan batik tersebut. Tempat ini juga sangat bagus dan menyediakan banyak baju-baju mulai dari baju anak-anak, baju dewasa, dan masih banyak yang lainnya. Selain baju, di sini juga menyediakan tas bermotif batik yang sangat lucu. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita sedang berada di Candi Prambanan. Mari kita lihat. Nah, Candi Prambanan ini berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu gimana sih sejarah Candi Prambanan ini, pantengin terus ya. Candi Prambanan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan yang memerintah Mataram kuno antara 840 sampai 856 Masehi. Rakai Pikatan mengawasi langsung pembuatan konstruksi dan desain percandian Loro Jonggrang. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bangunan candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu. Kompleks Candi Prambanan memiliki 4 arah penjuru mata angin, sedangkan bangunan candi sendiri menghadap ke arah timur. Karena itulah pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Relief yang berkisah tentang Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Sementara relief yang mengisahkan Krishnayana terdapat pada pagar langkan Candi Wisnu. Selain relief yang bercerita tentang Ramayana dan relief unik lainnya. Setelah melewati perjalanan panjang yang kita tunggu-tunggu yaitu mengunjungi Lavatur Merapi. Untuk rute Jeep Merapi Short Trip berdurasi 1 hingga 1,5 jam dengan mengunjungi 3 tempat wisata. Di antaranya ada Bunker Kaliadem, Museum Mini Sisa Hartaku, dan aku lagi ada di Museum Mini Sisa Hartaku. Teman-teman, kita lihat ya di sini tuh ada apa aja, ikutin terus.
Memori bencana alam atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 akan selalu terekam di dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Srianto yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Sisa Hartaku atau The House of Memory. Museum yang sudah dikenal banyak orang ini terletak di Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pada hari Selasa 26 Oktober 2010, Merapi erupsi Wedus Gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki gunung. Kita juga mengunjungi batu alien. Mengapa disebut batu alien? Karena dari pertama ditemukan sudah berbentuk wajah sosok yang selama ini dikenal sebagai makhluk angkasa, yakni alien. Nah, karena itu masyarakat menjulukinya dengan nama wisata batu alien yang berada di Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Tempat terakhir yang kita kunjungi yaitu Jalan Malioboro. Jalan Malioboro adalah salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Nah, Jalan Malioboro ini didirikan pada abad ke-19 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kawasan Malioboro merupakan salah kawasan wisata belanja andalan kota Sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Setelah ini kita akan berjalan kemana lagi teman-teman? Pantengin terus ya.